Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina Rasulillah habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bihudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ayyuhal musyahidun al-kiram, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab karya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang masih menjelaskan tentang masalah tawasul. Mari kita buka halaman 132 dari kitab Mafahim Yajibu Antusohah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahmatullahi alaihi rahmatullahi abror. Kita memasuki tentang analisa penting terhadap pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah. Disampaikan oleh beliau As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab beliau Mafahim Yajibu Antusohah, tahlilun muhimmun li ra'yi Ibni Taimiyata ghoba'an uquli adba'ihi. Tahlilun muhimmun, analisa penting li ra'yi Ibni Taimiyata terhadap pemikiran Syekh Ibnu Taimiyah ghoba'an uquli adba'ihim, yang terlewati dari akal para pengikutnya. Fandur hadakallah ila kalami Syekhi Ibni Taimiyata wa bu'di nadharihi wa sa'ati fahmihi fi tafsiri hadhil khususiyati allati intasyarat wastaharat. Fandur, maka ketahuilah, maka lihatlah, hadakallah, semoga Anda mendapatkan hidayah Allah, ila kalami Syekhi Ibni Taimiyah, terhadap uraian Syekh Ibnu Taimiyah, wa bu'di nadharihi, dan jauhnya sudut pandangnya, wa sa'ati fahmihi, dan luasnya pemahamannya, fi tafsiri hadhil khususiyati, di dalam penafsiran khususiyat yang dimiliki Rasul ini, allati intasyarat, yang telah tersebar, wastaharat, dan telah masyhur. Waja'a fiha hadithu tawassuli adama alladhi rawahul hakim walladhi sahhahahu man sahhahahu wa hassanahu man hassanahu wa qabilahu man qabilahu mimman taqaddama dzikruhum min a'immatil hadithi. Waja'a, dan telah datang fiha, di dalam khususiat hadithu tawassuli Adam, hadisnya bertawasulnya Nabi Adam, alladzi rawahul hakim, yang telah Imam Hakim riwayatkan, walladzi sahhahahu, dan telah mensahihkannya man sahhahahu, orang yang mensahihkan, wa hasanahu man hasanahu, dan menghasankannya orang yang menghasankannya, wa qabilahu man qabilahu, dan menerimanya orang yang telah menerimanya, mimman taqaddama dzikruhum, dari orang yang telah terdahulu penyebutan nama-nama mereka, min a'immatil hadisi, dari para pakar-pakar hadis. Di sini menyampaikan tentang pandangan Ibnu Taimiyah yang sangat dalam dan sangat luas pemahamannya. Beliau mengakui keberadaan khususiyat Nabi ini, yang dimana khususiyat keistimewaan Nabi dengan bertawasulnya Nabi Adam dengan Nabi, padahal Nabi pada waktu itu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW belum terlahirkan. Ini bagian daripada khususiyat beliau. Itu hadis
telah disampaikan oleh Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan ini sudah masyhur, dan di situ juga para ulama berbeda pandang tentang derajat hadis, ada yang menghasankan, ada yang mensahihkan, ada yang menerima, dan itu semua telah tersampaikan pada kajian sebelumnya. Nah, di sini kita akan sedikit mengulas, mengetahui bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah terhadap hal ini. Yang dimana Ibnu Taimiyah ini adalah sosok ulama besar yang diikuti oleh orang-orang yang menolak khususiyat itu sendiri. Gurunya menerima, muridnya menolak. Gurunya Ibnu Taimiyah menerima tentang adanya hadis khususiyat ini. Sementara muridnya menolak, bertolak belakang antara guru dengan murid. Wa huwa asy-syaikhu Ibnu Taimiyah huna yaqulu inna hadzal kalama lahu wajhun sahihun. Ingatlah bahwasanya Syekh Ibnu Taimiyah di sini yaqulu berkata, inna hadzal kalama, sesungguhnya perkataan ini lahun wajhun sahihun, memiliki sisi yang benar. Beliau mengatakan inna hadzal kalam lahu wajhun sahih. Jadi beliau mengakui keberadaan khususiyat itu. Itu sebabnya Said Muhammad mengatakan fa aina hadzal qaulu min qauli man aq'adat dunya aqwa aqamaha. Fa aina hadzal qaul, di mana ucapan ini min qauli man aq'adat dunya wa aqamaha, dari ucapan orang yang menggemparkan dunia, wa akhrajal alqailin, dan orang yang mengeluarkan alqailin, orang-orang yang mengatakan bidzalika, tentang hal tersebut, mengatakan bahwa Nabi punya khususiat. Orang-orang yang mengatakan demikian oleh orang tadi, oleh orang yang menggemparkan dunia itu, dikeluarkan andairatil Islam, dari lingkup Islam. Wa wasafahum bid-dhalali wasyirki, dan mensifati mereka bid-dhalali, dengan kesesatan, wasyirki, dan kemusyrikan, au bil bid'ati, atau dengan kebid'ahan, wa tahrifi, dan perubahan terhadap Islamnya. Tsumma yadda'i zuran wa buhtanan annahu salafiyun taimiyun. Kemudian ia yadda'i zuran, melakukan kebohongan, wa buhtanan, kebohongan besar, annahu salafiyun, dengan mengaku sebagai kaum salafi, taimiyun, pengikut Imam Ibnu Taimiyah. Wa huwa ba'idun kullul ba'idi an Ibni Taimiyah. Wa huwa, padahal ia ba'idun, jauh, kullul ba'id, sejauh-jauhnya, an Ibni Taimiyah, dari jalannya Ibnu Taimiyah. Dia mengaku dirinya pengikut Taimiyah, tetapi tidak mengakui khususiat Nabi. Ya, bahkan mengatakan lebih parah lagi, siapa yang mengakui khususiat Nabi itu musyrik, sesat, atau bahkan sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Ya, musyrik itu kan dikeluarkan dari Islam. Bid'ah. Dia mengatakan demikian. Dia mengatakan dirinya salafi. Dia mengatakan pengikut Ibnu Taimiyah, Taimi. Tapi hakikatnya Ibnu Taimiyah, sang gurunya sendiri, mengakui. Ada kontradiksi di sini antara murid dengan guru. Wa anis salafiyah, dan dari ajaran ulama salafiyah. Walaysa hadza sani'u minhu fi hadhil mas'alati faqat, balil mulahadatu annahu ma'a Ibni Taimiyata fi kulli mas'alatin illa fima fihi ta'zimur rasuli sallallahu alaihi wasallam.
Walaysa hadza shani, dan tidaklah perbuatan ini saja minhu datang darinya fi hadhil mas'alati, dalam masalah ini faqat saja. Enggak hanya ini saja yang adanya kontradiksi antara murid dengan guru. Balil mulahadhah, bahkan jika diperhatikan annahu ma'a Ibni Taimiyah, bahwasanya ia selalu loyal, ya, ma'a Ibni Taimiyah, kepada Ibnu Taimiyah, loyal pada Ibnu Taimiyah. Fi kulli mas'alatin, di dalam setiap masalah, illa kecuali bima, dalam masalah fihi, yang ada di dalamnya ta'zimur rasul, pengagungan, takzim kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ta'yidi karomatihi, atau yang berkaitan dengan kuatnya kemuliaan Nabi, menguatkan kemuliaan Nabi, wa azamatihi, dan kebesaran Nabi, wa makanatihi, dan kedudukan Nabi. Fa innahu yatawaqqafu fiha wa yufakkiru wa yanduru. Fa innahu, maka jika itu yang dihadapinya, masalah yang dihadapi berkaitan dengan takzim kepada Nabi, karomahnya Nabi, keagungan Nabi, mereka yatawaqqafu, berhenti, fiha, dalam masalah itu, wa yufakkir, dan berfikir, wa yanduru, dan berfikir ulang. Kalau urusan Nabi, dia masih berpikir ulang untuk mengikuti Ibnu Taimiyah. Tapi kalau urusan yang lain, dia 100% mengikuti Ibnu Taimiyah. Kalau dipikir-pikir, ada apa di balik ini semuanya? Ada kebenciankah kepada Nabi? Atau seperti apa? Kalau hal-hal yang lain, ya, 100% dia mengikuti Ibnu Taimiyah. Tapi kalau dalam urusan masalah khususiat Nabi, kedudukan Nabi, keagungan Nabi, dia masih berpikir ulang untuk mengikuti Ibnu Taimiyah. Wa huna faqat tadharu indahu himayatu maqamit tauhidi au hamiyatut tauhid. Wa huna, hanya di sini saja, wa huna faqat, hanya di sini saja, tadharu indahu, tampak padanya, himayatu maqamit tauhid, penjagaan terhadap kedudukan tauhid, au hamiyatut tauhidi, atau fanatisme terhadap tauhid. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Engkau, ya Allah, hadza buhtanun azim, ini adalah kebohongan yang besar. Inilah kondisi daripada mereka yang mengaku salafiyah, pengikut daripada Syekh Ibnu Taimiyah, tapi untuk masalah yang berkaitan dengan Rasul, mereka punya pandangan sendiri, atau lebih bisa dikatakan tidak mengikuti gurunya. Ya, ini sebabnya apa? Mereka menjaga tauhid atau karena fanatisme tauhid? Karena dua-duanya ini ada perbedaan. Menjaga tauhid atau fanatisme. Ini yang menjawab, ya, dengan semua. Kita bisa menilai dari sini siapa sesungguhnya pengikut-pengikut Ibnu Taimiyah yang sejatinya tidak harus demikian. Harusnya mereka, walaupun harus mengikuti Ibnu Taimiyah, ikutilah secara 100%. Ya, apapun pemikirannya Ibnu Taimiyah, jangan dipilah-pilih. Kalau memang dia betul-betul ingin menjadi pengikut Ibnu Taimiyah, tapi faktanya tidak demikian. Baik, kita melanjutkan kepada asyahidus salif fi hadiri tawassuli Adam. Ya, dalil ketiga, syahid yang ketiga, di hadits tawassuli Adam, hadis tawassulnya Nabi Adam. Asyahidus salisu li hadits tawassuli Adam wa ma akhrajahu Ibnul Mundhiri fi tafsirihi an Muhammad ibn Ali bin Husain bin Ali alaihimussalam. Wa ma akhrajahu Ibnul Mundhir.
Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Munzir fi tafsirih di dalam tafsirnya. An Muhammad bin Ali, dari Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali alaihissalam, qala, ia berkata, lama asaba adamul khati'atah azuma karbuhu wastadda nadamuhu faja'ahu Jibrilu alaihi salatu wassalam. Lama ketika asoba adamul khati'atah, Nabi Adam melakukan kesalahan, azuma karbuhu, begitu besar kesusahannya, wastadda nadamuhu, dan semakin berat penyesalannya. Faja'ahu, maka datanglah Jibril kepadanya, kepada Nabi Adam. Faqala, Jibril berkata, ya Adamu, hal adulluka ala babi taubatika alladhi yatubullahu alaika minhu. Wahai Adam, hal adulluka, apakah aku tunjukkan kepadamu, ala babi taubatika, atas pintu taubatmu, alladhi yatubullahu alaika minhu, yang Allah akan menerima taubatmu dari dosa. Qala, menjawab Nabi Adam, bala, baik ya Jibril, baik wahai Jibril. Qala, berkatalah malaikat Jibril, kum fi maqamika alladhi tunaji fihi rabbaka famajjidhu wamdah. Berdirilah wahai Adam, fi maqamika, di tempat alladhi tunaji fihi, yang kamu bermunajat, fihi, di dalam tempat itu, rabbaka, terhadap Tuhanmu, famajjidhu, maka agunglah Allah Tuhanmu, wamdah, dan pujilah Tuhanmu. Falaisa syai'un ahabba illallahi minal madhi, maka tidak ada satupun yang lebih dicintai menurut Allah minal madhi, daripada pujian. Qala, fa'aqulu madza ya Jibril, maka aku katakan, kata Nabi Adam, madza ya Jibril, bagaimana wahai Jibril, minta diajari bacaannya. Faqul, qala, maka berkatalah Jibril, faqul, ya, ucapkanlah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, ya, satunya Allah, esanya Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku walahul hamdu, baginya kerajaan, walahul hamdu, baginya adalah seluruh pujian. Yuhyi wa yumitu, Allah yang menghidupkan, wa yumitu, Allah yang mematikan. Wa huwa hayyun la yamutu, adalah Allah hayyun yang maha hidup, la yamutu, tidak mati. Biyadihil khair, di dalam kekuasaannya adalah kebaikan, kulluhu, semuanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu itu berkuasa. Tsumma tabu'u bi khati'atika, kemudian tabu'u, ya, kembali akuilah, bi khati'atika, kesalahanmu. Fatakul, maka ucapkanlah, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta rabbi inni dzalamtu nafsi wa amiltu su'a faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanaka, maha suci engkau, wahai Allah, Allahumma, wahai Allah, wa bihamdika, dengan pujian pada panjenengan, dengan pujian panjenengan, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain panjenengan, Rabbi inni dzalamtu nafsi, Rabbi, wahai Tuhanku, inni, sesungguhnya aku, dzalamtu, telah menganiaya nafsi, pada diriku sendiri, wa amiltu su'a, dan aku telah melakukan kejelekan, faghfirli, maka ampunilah karenaku, innahu la yaghfiru dzunub, bahwasanya tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa, illa anta, kecuali panjenengan. Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin abdika wa karamatihi alaika anta ufirali khati'ati. Allahumma, aduh Allah, ini bahwasanya aku as'aluka, memohon, bijahi Muhammadin,
demi kedudukan kemuliaan Nabi Muhammad, abdika, hambamu, wa karamatihi, dan demi kemuliaan Nabi Muhammad alaika di sisimu, antau firoli, agar engkau panjenengan mengampuni aku, khotiati, dosa-dosaku. Qala fafa'ala Adam, kemudian Nabi Adam melakukannya. Nabi Adam melakukan apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Kemudian Allah menimpali, ya Adamu, hai Nabi Adam, man allamaka hadza, man allamaka hadza. Siapa yang mengajarimu hadza, tentang ini? Sapa sing ngandani sampean? Oh, sampean paham Muhammad. Faqala, maka Nabi Adam mengatakan, ya Rabbi, innaka lama nakhafta fiyya ruha fakumtu basyaron sawiyah asma'u wa absaru wa aqilu wa anzuru ra'aitu ala saki arsika maktuban bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadun Rasulullah. Faqala Allah, maka Allah bertanya, ya Adam, ya wahai Adam, man allamaka hadza, siapa yang mengajarimu tentang ini? Faqala, maka berkatalah Nabi Adam, ya Rabbi, wahai Tuhanku, innaka, bahwasanya engkau lama ketika nafakhta fiyar ruha, meniupkan dalam diriku ar-ruh, ruh, fakumtu, maka aku, fakumtu basyaron, maka aku menjadi manusia, sawiyan yang utuh, asma'u dapat mendengar, wa absaru dapat melihat, wa aqilu dan dapat berpikir, wanzuru dan dapat melihat. Ra'aitu, saya melihat ala saki arsika, atas tiang aras panjenengan, maktuban tertulis, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadur Rasulullah. Ini yang tulisan ada di tiang-tiang aras tersebut. Falamma lam aro ala asarismika isma malakin muqarrab wala nabiyin mursal ghairasmihi. Maka sesaat lam aro, saya tidak melihat, ala asarismika, setelah namamu, isma malakin muqarrab, nama malaikat yang terdekat, wala nabiyin mursal, dan nabi yang diutus, ghairasmahu, selain namanya Nabi Muhammad. Alimtu, maka saya mengetahui, anau, bahwasanya Nabi Muhammad akramu khalqika alaika, adalah paling mulianya makhlukmu alaika di sisimu. Qala, maka Allah menjawab, shadaqta, benar engkau wahai Adam, wa qad tubtu alaika, dan sungguh telah aku terima tobat atasmu, wa ghafartu laka, dan saya mengampuni laka untukmu, khati'ataka, akan dosamu. Ini syahid atau dalil yang ketiga yang menjelaskan tentang khususiyat Nabi yang dijelaskan melalui jalur sanad yang lain. Jalur sanad yang lain. Hampir sama dengan syahid yang kedua. Hampir sama isi dan redaksinya dengan syahid yang kedua. Bisa ditelaah lagi. Asyahidur rabi'u li hadithi tawassuli Adam. Saksi syahid keempat atau dalil keempat. Di hadithi tawassuli Adam, hadis tawasulnya Nabi Adam. Asyahidur rabi'u ma rawahu Abu Bakr. Abu Bakrin al-Ajuri fi kitabi asy-syari'ah. Qala haddatsana Harun ibni Yusuf at-Tajir. Qala haddatsana Abu Marwan al-Usmani. Qala haddatsani Abi Usman ibn Khalid an Abdurrahman ibn Abi Zinad an abihi qala asyahidur rabi', syahid keempat, ma rawahu Abu Bakrin al-Ajuri, hadis yang Abu Bakar al-Ajuri meriwayatkan,
di kitab Asy-Syari'ah, dalam kitab Asy-Syari'ah. Qala ia berkata, haddatsana Harun bin Yusuf At-Tajir. Menceritakan kepadaku Harun bin Yusuf At-Tajir, ia berkata, haddatsana Abu Marwan Al-Utsmani. Meriwayatkan kepada aku Abu Marwan Al-Utsmani. Ia berkata, haddatsani Abi Utsman ibn Khalid. Meriwayatkan kepadaku ayahandaku, yaitu Utsman bin Khalidin, ya, Utsman bin Khalid. Abdurrahman dari Abdurrahman ibni Abi Zinad, an abihi dari ayahnya. Qala ia berkata, minal kalimatil lati taballahu biha ala adamah, qala Allahumma inni as'aluka bihaqi Muhammadin alaika. Minal kalimat, bagian dari beberapa kalimat, allati taballahu biha, yang Allah terima tobatnya biha sebab kalimat tersebut, ala Adam, atas Nabi Adam. Qala berkata, Allahumma inni as'aluka bihaqi Muhammadin alaika. Ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon bihaqi Muhammadin, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, alaika di sisimu. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya Adamu, wahai Adam, wa ma yudrika bi Muhammadin, apa yang kamu ketahui dengan Nabi Muhammad? Qala, Nabi Adam berkata, menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, rafa'tu ra'si fara'aitu maktuban ala arsik. Saya mengangkat kepalaku, fara'aitu, maka aku melihat maktuban tertulis, ala arsika, di atas arasmu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, maka aku ketahui, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad, akramu khalqika alaika, paling mulianya makhlukmu alaika di sisimu. Fandimamu hadzal athari ila hadits Abdurrahman bin Zaid yufidu kuwatan kama la yakhfa. Maka menggabungkan hadis ini ila hadits Abdurrahman bin Zaid dengan hadisnya Abdurrahman bin Zaid, yufidu kuwatan, maka berlaku sebagai penguat, kama la yakhfa, sebagaimana yang tidak samar lagi. Ada dalil 4 di sini yang menunjukkan tentang semakin kuatnya sanad hadis khususiat Nabi dengan tawasulnya Nabi Adam kepada Nabi, sementara Nabi belum dilahirkan ke dunia. Ini bagian juga daripada khususiat Nabi. Al-jannatu haramun alal anbiya hatta yadkhulaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-jannatu, surga, haramun alal anbiya, haram dimasuki atas para nabi, hatta yadkhulaha Muhammadun, sampai masuk ke dalamnya, ke surga itu, Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khususiat juga, khususiat Nabi. Para nabi nggak boleh masuk ke dalam surga sebelum nabi terdahulu masuk ke dalam surga. Nanti ada kelanjutan juga dari hadis ini, bahwasanya umat-umat lain tidak bisa masuk ke dalam surga sebelum umat nabi masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Wa min amsali hadzal tafaddulil ilahi ala hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam ma jaa fil hadits min qaunil jannah haraman alal anbiya hatta yadkhulaha nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa min amsali hadza tafadduli, dan di antara contoh-contoh anugerah ini, anugerah ilahi ini, ala hadratin Nabi, atas Gusti Kanjeng Nabi, maja afil hadisi, adalah apa yang datang di dalam hadis, min kaunil jannati haraman alal anbiya, dari keberadaan surga, haraman itu haram dimasuki alal anbiya, atas para nabi, hatta yadkhulaha, sehingga sampai memasuki lebih dahulu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al jannatu hurrimat alal anbiya'i hatta adkhulaha. Diceritakan dari Sayyidina Umar bin Khattab an Rasulillah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Kanjeng Nabi berkata al jannatu hurrimat alal anbiya, surga diharamkan alal anbiya atas para nabi. Surga tidak boleh dimasuki terlebih dahulu oleh para nabi. Hatta adkhulaha, sampai aku memasukinya terlebih dahulu. Wa hurrimat alal umam hatta tadkhulaha ummati, dan diharamkan surga alal umam atas ya umat-umat hatta tadkhulaha, sehingga tadkhulaha memasukinya, masuki surga ummati umatku. Hadis rawahu Tabrani di dalam kitab Ausat. Wa qala al-Haythami, berkata Imam Haythami, isnaduhu hasan. Ya, sanadnya, derajatnya hasan, bukan dhaif. Ayuhal musyahidun al-kiram, setelah kita kaji apa yang disampaikan oleh Abu Yazid Muhammad melalui kitab beliau, kitab Mafahim Yajibu an Tushahhah, yang telah kita pada masalah dalil-dalil yang beliau sampaikan di sini sampai 4 dalil, 4 syahid yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain sanadnya. Tidak hanya datang dari Al-Hakim saja, tapi di sini juga disampaikan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beberapa pakar-pakar ahli hadis. Dan intinya adalah menetapkan khususiat Nabi itu ya adalah bagian daripada anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kita patut untuk bersyukur kepada Allah dijadikan umatnya Nabi, jadi umat yang marhumah, umat yang dicintai, umat yang diistimewakan, karena semuanya itu berkah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini pula kita juga memahami betapa Syekh Ibnu Taimiyah memberikan pemaparan yang cukup bijaksana. Beliau hakikatnya mengakui keberadaan khususiat, kendatipun beliau sendiri belum menemukan hadis yang menurut beliau sanadnya tepat, tetapi beliau tidak menutup kemungkinan. Ya, beliau masih memberikan ruang bahwa ini inna hadzal kalam lahu wajhun shahih. Ungkapan uraian ini memiliki sisi yang baik. Kata-kata sisi yang baik itu ya sisi yang dapat diterima. Dapat diterima. Bahkan beliau juga ya mentafsiri hadis-hadis khususiat ini dengan tafsir Al-Qur'an yang beliau kaitkan dengan ketika Allah Subhanahu wa taala ya, memfasilitasi umat manusia dengan berbagai kemudahan, wasakhkhara lakum, aku mudahkan untuk kalian. Jadi keterkaitan kemudahan diberikan kepada umat ini betul adanya, lebih-lebih keberadaan alam semesta ini dikaitkan dengan keberadaan Nabi. Tentunya lebih layak lagi untuk diterima akal sehat. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami dengan penuh kebijakan dan kebijaksanaan dari kita semuanya. Kemudian kita bertambah umur dan bertambah ketakutan dan khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin tumbuh cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akhiri hadza ma aqulu lakum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.